Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Tara untuk memimpin doa. Kita duduk bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa billahi salamin dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku suka dan rela bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulnya. Wahai Tuhanku, berilah aku ilmu serta tambahan kepahaman. Amin. Ya, Bu Guru absen dulu ya. Coba, Aiko Akasia Milan. Ya, Anindita Mahya. Ardan Pradipta. Asma Safa Hafiza. Dea Lova. Dinda Arum. Ega Latif. Fatina Jisa. Felia Zahwa. Humairah Kiran. Miko Ridwan. Muhammad Fahri Ramadan. Muhammad Aska. Muhammad Dafa. Muhammad Rasya Fatih. Naufal Hisam. Naizila Ayesa. Rehan Arafah. Siti Palestin. Tara Zahira. Ya, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Ya, nah sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri, ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Silakan duduk kembali.
Anak-anak, kalian masih ingat apa tidak materi sebelumnya? Materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa yuk? Proses perumusan dan nilai. Iya, masih ingat apa tidak? Iya, proses perumusan dan nilai Pancasila. Nah, proses perumusan Pancasila itu ada berapa tokoh sih? 3 tokoh. Yang pertama siapa? Ayo. Yang kedua? Supomo. Siapa? Iya, yang ketiga siapa? Nah, pinter ya, masih ingat materi sebelumnya. Nah, coba Bu Guru ingin tanya, kalian sebelum berangkat sekolah, yang kalian lakukan apa sih? Sarapan. Terus? Mandi. Apa lagi? Pakai baju. Apa lagi ayo? Minta uang sakunya sama siapa? Sama orang tua, sama ibu. Iya. Nah, kalau minta saku sama orang tua itu hak apa kewajiban sih? Hak. Nah, di rumah kalian belajar apa tidak semalam? Belajar. Belajar itu hak apa kewajiban? Hak apa kewajiban? Iya, kalian wajib belajar di rumah ya. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di mana? Di sekolah dan di rumah. Ya. Nah, yang tadi kalian sebutkan, yang tadi mandi, sarapan, itu termasuk materi yang akan kita bahas hari ini. Hak dan kewajiban ya. Nah, tujuan pembelajaran itu peserta didik itu dapat mengidentifikasi, melaksanakan kegiatan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, itu tujuannya, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada sebuah video, kalian simak baik-baik ya. Selamat datang di channel media pembelajaran kita. Sebelumnya, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga ya. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Hai, kita lanjut lagi belajar kita ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, muatan mapel PPKN, yakni tentang hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut melekat dalam diri setiap orang sejak lahir. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Air sangat penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari untuk minum, untuk memasak, mandi, mencuci tangan, mencuci baju, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan air bersih. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Berbeda dengan hak, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan. Selain memiliki hak untuk mendapatkan air bersih, kita juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan kondisi air tersebut dengan cara tidak mencemarinya dan bergotong royong menjaga kebersihan sungai. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran jika sudah tidak digunakan. Hak dan kewajiban akan senantiasa ada dimanapun kita berada. Setelah ini akan kita bahas contoh hak dan kewajiban anak. Hak anak yang akan kita bahas meliputi hak anak di rumah, hak anak di sekolah, dan hak anak di masyarakat. Hak anak di rumah antara lain mendapatkan kasih sayang dari orang tua,
memperoleh bimbingan dari orang tua, memperoleh perlindungan dari orang tua, dibesarkan dan dirawat oleh orang tua, mendapat perawatan ketika sakit, memperoleh pendidikan, memilih cita-cita yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari orang tua, dan hak untuk bermain. Sedangkan hak anak di sekolah antara lain mendapatkan pendidikan dari guru, mendapatkan bimbingan dan latihan, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, diberi kesempatan meminjam buku di perpustakaan, diperbolehkan menggunakan segala fasilitas sekolah, beristirahat setelah mengikuti pembelajaran, memilih ekstrakurikuler sesuai minat yang dimilikinya, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, maupun warna kulit, dan juga hak untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kewajiban anak di rumah antara lain menghormati dan menyayangi orang tua, melaksanakan nasihat orang tua, membantu orang tua, belajar, menyayangi seluruh anggota keluarga, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Selain memiliki kewajiban di rumah, seorang anak juga memiliki kewajiban di sekolah. Kewajiban anak di sekolah antara lain menghormati guru, melaksanakan nasihat guru, mematuhi tata tertib sekolah, menjaga nama baik sekolah, guru, dan juga siswa lain, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran. Nah, video tadi tentang apa, yo? Iya, hak dan kewajiban. Nah, hak anak di rumah itu apa sih? Yang pertama, coba dibacakan yang pertama. Iya, kalian itu sebagai anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus yang kedua, memperoleh bimbingan dari orang tua. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Misalnya apa? Mendapatkan perlindungan dari orang tua. Iya, mendapat perawatan dari orang tua. Coba kalau hak anak di sekolahan apa? Di sekolahan apa haknya? Haknya apa di sekolahan? Memperoleh pendidikan. Kewajibannya apa? Belajar di sekolahan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, lagi. Nah, ini kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ini kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah apa yang pertama? Menghormati dan menyayangi orang tua. Kalian harus sayang sama orang tua. Sama orang tua boleh membentak apa tidak? Tidak boleh. Harus patuh, harus sayang sama orang tua. Ya. Yang kedua, melaksanakan nasihat orang tua. Melaksanakan apa tidak? Iya. Yang ketiga, membantu orang tua. Di rumah suka membantu orang tua apa tidak? Suka membantu. Caranya dengan cara apa sih membantu itu? Misalnya, membantu memasak, menyapu, mencuci piring, mencuci baju, ya. Itu membantu orang tua. Yang keempat, hak kalian di rumah belajar. Belajar apa tidak di rumah? Belajar, harus belajar. Yang kelima, menyayangi seluruh anggota keluarga. Kalian sayang apa tidak sama kakaknya? Sayang apa tidak sama adiknya? Iya, di rumah tidak boleh bertengkar sama saudaranya. Ya, harus sayang sama kakak, sama adik, ya, sama orang tua. Tidak boleh bertengkar. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Dengan cara apa kalau membersihkan lingkungan rumah? Menyapu, mengepel, apalagi? Iya, membuang
sampah, nggak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini kewajiban anak di sekolah. Di mana? Kewajibannya di mana? Di sekolah. Yang pertama apa? Menghormati guru. Sama guru harus, contohnya menghormati itu bagaimana sih? Berbicara sopan. Ya, yang kedua, melaksanakan nasihat guru. Yang ketiga apa? Baca ayo. Iya, mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu apa sih? Masuk jam berapa? Ayo, bel masuk. Jam 7. Berarti kalian dari rumah jam berapa? Jam setengah tuh 7. Jangan jam 7 masuk, kalian berangkatnya jam 7 lebih 15. Terlambat apa tidak? Itu termasuk mematuhi tata tertib apa tidak kalau terlambat? Tidak, iya. Terus yang keempat, coba Mas Dava dibaca yang keras nomor 4. Menjaga nama baik sekolah, guru tugas siswa lain baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Iya, pintar. Coba yang kelima Mbak Tara. Yang kelima apa? Hak kewajiban anak di sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Membuang sampahnya di mana? Di tong sampah. Tidak boleh membuang sampah di laci. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Membuang sampah itu harus di tempat sampah. Ada tempat sampahnya apa tidak? Disediakan. Ada. Iya. Yang keenam, saling menghargai antar sesama siswa. Kalian, misalnya Mbak Tara sama Mas Miko, boleh mengajak apa tidak? Tidak. Kita itu saudara. Kita harus saling menghargai antar siswa. Nah, supaya lebih semangat lagi ya, coba Bu Guru pengen tahu, tepuk semangat, Allahu Akbar. Ya, tadi kalian kan sudah menonton video ya. Coba dibagi 4 sampai 6 kelompok. Ayo dibagi. Ini kan 20 menjadi 4 kelompok. Ayo, menjadi 4 kelompok. Ayo. Ayo dibagi kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo tempat duduknya. Tempat duduknya ayo disiapkan untuk kelompok. Nah, sudah. Kamu sudah duduk. Duduk, Mas. Nah, sudah. Kelompok 1 tunjuk jari. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, iya. Ya, sekarang bukunya dikeluarkan. Tak dikte ya, ini soalnya. Bukunya dikeluarkan. Sudah dibuka. Nomor 1. Pertanyaannya mengenai video tadi ya. Tadi sudah menyimak video kan dengan baik-baik ya. Nomor 1. Ditulis ya. Apa saja hak anak? Apa saja hak anak yang terdapat di video tadi? Apa saja hak anak yang terdapat di video tadi? Sudah. Nomor 2. Nomor 2 bawahnya. Apa saja kewajiban anak yang terdapat di video tersebut? Nomor 3. Nomor 3, apa dampak apabila hak dan kewajiban diabaikan? Tanda tanya. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya, 5 menit dari sekarang. Ayo dikerjakan. Ya, jawabnya di bawahnya nggak apa-apa. Dijawab di bawahnya nggak apa-apa. Jawab di bawahnya. Ayo berdiskusi dengan temannya. Berdiskusi dengan temannya nggak apa-apa. Ayo, waktu 2 menit lagi. Nanti setelah selesai, nanti
presentasi ya, dipresentasi di depan. Sudah selesai? Ya. Coba sekarang kelompok 1 dipresentasikan. Sebelum presentasi supaya tambah semangat ya. Ya, supaya tambah semangat. Coba pulpennya diletakkan dulu. Ya, supaya tambah semangat sebelum presentasi ya. Coba tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, Dihormati. cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah ya Rasulullah. Islam, Islam, yes, nakal. No. Iya. Coba kelompok 1 dipresentasikan ke depan, ayo. Iya, semua. Ayo sini. Kelompok 1. Sudah. Coba bareng. Nomor 1 pertanyaannya dibaca dulu. Apa saja hak anak yang terdapat di video tadi? Iya, apa? Hak anak adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak memperoleh pendidikan dari orang tua, hak mendapat uang saku dari orang tua. Ya, yang kedua dibacakan, coba. Kewajiban belajar dan membantu orang tua. Ya, terus? Akan dampak apabila hak dan kewajiban diabaikan, dampaknya adalah malas dan menjadi bodoh. Ya. Dari kelompok 1. Coba yang lain, kelompok yang lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sudah paham? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2, ayo Mas. Kelompok 2, ayo nomor 1 dibacakan. Apa saja anak yang dapat di video tadi? Ya, jawabannya? Dapatkan kasih sayang, hak untuk bermain. Ya, nomor 2 dibacakan. Apa saja kewajiban anak yang terdapat di video tersebut? Apa saja? Menghormati guru, melaksanakan nasihat guru, mematuhi tata tertib sekolah. Ya. Yang ketiga? Apa dampak apabila hak dan kewajiban diabaikan? Apa, ayo? Jadi butuh tidak punya banyak teman. Iya, tidak punya banyak teman. Ada yang bertanya? Dari kelompok lain? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ayo. Kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, ada sebuah soal lagi. Dicoba dikerjakan bareng-bareng ini. Ini, perhatikan. Ada sebuah gambar. Ya, ada sebuah gambar. Ini ibu sama anak. Ibu sama anaknya lagi apa sih? Lagi mengajari anaknya belajar. Diperhatikan, Mbak. Hadapnya ke sini. Terus sebelahnya di mana ini? Di sekolah. Lagi pada ngapain sih? Bersih. Nah, ceritakan 2 gambar berikut di depan kelas, nanti dipresentasikan. Ya, seperti tadi. Ini. Yang mengajari seorang ibu itu. Terus itu ditulis, itu kewajiban di rumah apa di sekolahan itu. Ya, bawahnya ditulis ya. Bawahnya ditulis. Ayo, ditulis, Ra.
Sudah? Waktunya habis. Coba dari kelompok 1 dibacakan. Dari kelompok 1 dibacakan, ayo. Yang keras. Ibu sedang mengajari anaknya menulis agar anaknya bisa menulis. Pada gambar tersebut adalah kewajiban di rumah. Betul. Coba yang gambar satunya. Teman-teman lagi bergotong royong membersihkan kelas. Pada gambar tersebut adalah kewajiban di sekolah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok 3. Kelompok 3. Diceritakan, ayo. Yang keras. Ibu. Seorang ibu sedang mengajari anaknya kewajiban di rumah belajar halaman. Ibu sedang menunjukkan kewajiban sekolah menghormati guru. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, yang semangat. Itu gambar yang pertama itu kewajiban di mana? Kewajiban di rumah. Nah, ibu sedang mengajari anaknya belajar apa? Menulis. Nah, terus gambar di sebelahnya itu di mana? Gambar yang kedua di kelas. Lah, itu kewajiban di mana? Di sekolah. Yang sedang mereka lakukan apa sih? Bersih. Ya. Betul sekali. Ini punya siapa tadi? Sekarang ini yang terakhir, kalian bawa gunting apa tidak? Iya, bawa gunting. Fahri. Yang itu dikumpulkan. Ini gambarnya digunting ya. Gambarnya digunting ya. Terus ditempel ya. Ditempel. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, ayah itu haknya apa, kewajibannya apa? Nanti ditempel. Ini Mbak, ditempel kayak gini. Gunting yang ini. Sudah, ayo dari kelompok 1 mau maju, kelompok 1. Ini. Ya, ayo Mbak, semua dari kelompok 1. Ya, ayo Mbak dibacakan. Hak seorang ibu. Hak seorang ibu mendapatkan kasih sayang dari anak. Kewajiban ibu adalah membersihkan rumah. Kewajiban ayah adalah mencari nafkah. Hak ayah adalah mendapatkan kewajiban anak adalah belajar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Sini dikumpulkan, hasilnya dikumpulkan. Kelompok 2 ya, dibacakan. Hak seorang Mendapatkan kasih sayang dari Ardan. Hadapnya ke sini. Terus membersihkan rumah. ya. Terus Ayah mendapatkan kasih sayang dari anak. Kewajiban ayah mencari nafkah. ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sudah. Nah, kalau sudah belajar, setelah belajar kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah.